Setiap hamba yang dipercayakan oleh tuannya untuk mengusahakan banyak hal akan diperiksa tentang seluruh tanggung jawabnya itu, dan setiap hamba yang diberi tanggung jawab yang besar akan dituntut juga tanggung jawab yang besar. Shalom sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-11 di dalam serial pembahasan kitab Markus dengan tema Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Firman Tuhan akan kita bacakan dari Markus 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Beberapa hari kemudian, Yesus kembali lagi ke kota Kapernaum. Maka dengan cepat tersebarlah berita di kota itu bahwa Yesus sudah kembali. Lalu banyak orang yang datang dan berkumpul untuk mendengarkan dia mengajar tentang firman Tuhan. Rumah itu menjadi penuh karena banyak orang. Bahkan di depan pintu pun tidak ada lagi tempat untuk berdiri. Sementara itu, ada 4 orang datang kepada dia dengan membawa seorang laki-laki yang lumpuh yang terbaring di atas kasur. Tetapi karena terlalu banyak orang, maka mereka tidak bisa membawa dia langsung kepada Yesus. Oleh karena itu, mereka membawa dia naik dengan kasurnya ke atap rumah dan membongkarnya tepat di tempat Yesus berada. Lalu mereka menurunkan orang lumpuh itu dengan kasurnya di depan Yesus. Waktu Yesus melihat mereka melakukan itu, dia tahu bahwa orang-orang ini sangat yakin bahwa dia berkuasa untuk menyembuhkan orang lumpuh ini. Maka Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Hai pemuda, aku sudah mengampuni dosa-dosamu." Tetapi ada beberapa orang ahli Taurat yang sedang duduk di situ. Waktu mereka mendengar Yesus berkata begitu, mereka menyalahkan dia dengan berpikir begini, "Berani sekali orang ini berkata begitu. Dia sudah menghina Allah. Tidak ada seorang pun yang boleh mengampuni dosa manusia selain Allah sendiri." Waktu itu juga, Yesus langsung tahu apa yang mereka pikirkan. Lalu dia menegur mereka, "Aku tahu bahwa kalian ragu-ragu dalam hati tentang apa yang aku katakan ini. Tentu kalian sulit menerima ketika aku berkata kepada orang lumpuh ini, 'Aku sudah mengampuni dosa-dosamu.' Apakah lebih mudah bagi kalian menerima kalau aku katakan kepadanya, 'Bangunlah, angkat kasurmu, dan pulanglah'? Tetapi melalui perkataan ini, aku membuktikan kepada kalian bahwa aku sebagai anak manusia berhak untuk mengampuni dosa manusia." Lalu Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkat kasurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Pada waktu itu juga orang lumpuh itu bangun, dia mengangkat kasurnya dan keluar dari rumah itu. Semua orang yang melihat hal ini sangat heran dan mereka memuji Allah begini, "Kita belum pernah melihat keajaiban yang seperti ini." Markus 2 ayat 1 sampai 12 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan, di antara mukjizat Yesus, salah satu yang lebih dikenal adalah kesembuhan dari seorang lumpuh. Ditemukan di dalam ketiga Injil Sinoptik, yakni Matius 9 ayat 1 sampai 8, Markus 2 ayat 1 sampai 12, Lukas 5 ayat 17 sampai 26, di mana seorang pria diturunkan melalui atap oleh teman-temannya untuk dapat disembuhkan oleh Yesus. Kesempatan itu menghasilkan berbagai reaksi emosional. Yesus dituduh melakukan penghujatan terhadap Allah
oleh beberapa orang ahli Taurat dan orang Farisi. Tuhan dimuliakan dengan takjub oleh beberapa orang. Penyembuhan orang lumpuh berisi beberapa pelajaran berharga bagi kita hari ini. Kita kembali beralih ke mukjizat Yesus melalui Markus 2 ayat 1 sampai yang ke-12. Mari pertama-tama kita membaca tentang narasi. Teman yang membantu bertempat. Mukjizat terjadi di kota Kapernaum, digambarkan sebagai kotanya sendiri, yakni kota di tempat Yesus berasal, terletak di pantai barat Laut Galilea, melayani sebagai dasar pelayanan publiknya di Galilea. Ini adalah ketika event-event permulaan pelayanan Yesus berkhotbah keliling, dimulai dari tempat Kapernaum, kemudian pergi ke daerah lain, dan ini adalah arus kembalinya ketika Tuhan Yesus kembali ke Kapernaum, lalu berkhotbah di sebuah rumah yang segera dibanjiri oleh pendengarnya. Kemudian orang lumpuh, kondisinya tidak bisa apa-apa, teman-temannya berempat menggotongnya kepada Yesus, tetapi mereka menghadapi kendala karena tidak dapat bergerak, terkurung di tanduk kasur, tidak bisa masuk ke rumah di mana Yesus mengajar. Tetapi hal ini tidak menyebabkan keempat teman si lumpuh ini putus asa. Dengan cerdas, mereka naik ke atas atap, membongkar atap, dan kemudian memakai tali menurunkan temannya yang lumpuh ini tepat di hadapan Yesus. Walaupun dengan upaya yang susah payah, keempat temannya ini segera ke atap dan menurunkannya tepat di hadapan Yesus. Kemudian hal yang ketiga adalah tentang pengampunan. Yesus mengampuni dosa-dosa orang lumpuh ini. Yesus memperhatikan iman orang lumpuh dan juga keempat temannya. Dia berkata, "Hai pemuda, dosamu sudah diampuni." Tampaknya aneh, Yesus mengampuni terlebih dahulu daripada menyembuhkan dia. Tetapi tujuan Yesus akan terungkap saat kita melanjutkan. Yang berikutnya, mereka menuduh Yesus menghujat Allah. Para ahli Taurat menuduh Yesus melakukan penghujatan. Lukas menyebut ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka bernalar di dalam hati mereka, bukan berbicara secara terang-terangan. Diam-diam menuduh Yesus menghujat karena hanya Allah yang bisa mengampuni dosa manusia. Lalu kita memperhatikan pertahanan juru selamat, yakni Yesus. Dia memiliki kuasa untuk mengampuni dosa manusia. Yesus tahu hati mereka, alasan mereka. Mana yang lebih mudah untuk dikatakan dan dilakukan, mengampuni atau menyembuhkan? Keduanya membutuhkan otoritas ataupun kuasa dan kekuatan ilahi. Yesus memiliki kuasa untuk melakukan kedua hal ini sekaligus. Inilah tujuan Yesus dalam mengampuni sebelum kesembuhan terungkap, untuk memberitahukan kuasa ilahinya untuk mengampuni dosa-dosa manusia. Akhirnya orang lumpuh ini sembuh. Orang lumpuh ini sangat bersuka cita karena mendapati dirinya dapat bangkit, dapat berdiri dari tempat tidurnya. Yesus menyuruhnya untuk berdiri, bangkit dari kasurnya, dan pulang. Yang dia lakukan segera di hadapan semua orang. Lalu kalau kita perhatikan Injil Lukas, Lukas menambahkan bahwa dia pergi memuliakan Tuhan. Ya, sangat gembira tentunya ya, karena tidak bisa berjalan, lumpuh, tidak bisa bergerak, tetapi telah mendapatkan mukjizat dari Tuhan, lalu dia pulang sambil memuliakan Allah. Kemudian orang-orang yang menyaksikan peristiwa ini sangat takjub ataupun kagum. Penonton atau orang-orang yang menyaksikan ini belum pernah melihat hal yang seperti ini terjadi. Matius menambahkan catatan, ketika orang banyak menyaksikan hal itu, mereka sangat heran dan memuji Allah yang sudah memberi kuasa seperti ini kepada manusia. Lukas menambahkan keheranan mereka digabungkan dengan rasa takut. Semua orang itu sangat heran dan memuji Allah. Dengan penuh hormat dan rasa takut kepada Allah, mereka berkata, "Hari ini kita sudah menyaksikan hal-hal yang luar biasa." Saat itu juga orang itu berdiri di depan mereka. Dia mengambil kasurnya,
lalu pulang sambil memuji-muji Allah. Seorang pemuda yang disembuhkan, orang-orang takjub, kekuatan Yesus yang diberitahukan, tetapi kebanyakan dari semuanya, Tuhan dimuliakan. Dari teman yang membantu hingga ahli Taurat dan orang Farisi yang bermusuhan, serta akhir yang happy end ataupun akhir yang bahagia. Penyembuhan orang lumpuh adalah kisah yang luar biasa. Tapi ini lebih daripada sekedar sebuah kisah yang menarik. Hal yang kedua, ada beberapa pelajaran menarik yang dapat dipetik dari kisah ini. Yang pertama, kuasa Kristus untuk mengampuni dosa. Di bumi, Yesus menunjukkan kuasanya untuk mengampuni dosa-dosa manusia. Tidak hanya dalam kasus orang lumpuh ini, tetapi juga dengan seorang perempuan yang membasuh dan mengurapi kakinya. Dan juga untuk pencuri yang ada di sebelahnya ketika pencuri ini menyatakan pertobatan dan Yesus mengampuni dosanya. Kemudian dari surga, Yesus terus memiliki kuasa untuk mengampuni dosa-dosa manusia yang ada di bumi. Hal ini dimungkinkan karena Yesus sudah menumpahkan darahnya sendiri di kayu salib di Bukit Golgota. Darah yang sangat mahal ini ditawarkan kepada mereka yang meresponi ataupun menanggapi Injilnya. Dan selalu tersedia bagi mereka yang mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Sudahkah kita memohon kepada Yesus untuk pengampunan dosa-dosa kita pada hari ini? Yang berikutnya adalah diberkati dengan teman-teman yang beriman. Kita melihat bahwa orang lumpuh diberkati dengan teman-teman yang beriman. Yesus melihat iman mereka, yakni iman keempat orang yang menggotongnya. Terbukti dengan usaha keras mereka membantu teman mereka yang lumpuh. Tanpa mereka, orang lumpuh tidak akan bisa datang sendiri kepada Yesus. Apakah kita memiliki dan menghargai teman yang beriman? Di gerejanya, Yesus memberi kita banyak teman seiman. Saudara-saudara siap membantu dan melayani kita pada saat dibutuhkan. Apakah keterlibatan kita di gereja lokal menunjukkan bahwa kita menghargai teman-teman seperti itu? Jika seorang saudara membutuhkan, dapatkah mereka mengandalkan iman kita? Peliharalah jaringan pertemanan dengan teman-teman seiman dan bagikan kepercayaan dengan mereka. Hasil dari hak istimewa orang percaya adalah mendapatkan keajaiban. Keajaiban terjadi di kota Kapernaum, digambarkan sebagai kotanya sendiri, kotanya Yesus. Di sana dia melakukan banyak pekerjaan luar biasa, menyembuhkan hamba perwira, menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus, mengusir banyak roh dari orang yang kerasukan setan. Dari Kana dia menyembuhkan putra bangsawan di Kapernaum. Namun orang-orang di kota membawa penghakiman atas diri mereka sendiri. Apakah kita telah menyia-nyiakan hak istimewa kita? Tinggal di negara di mana firman Tuhan dapat diakses dengan bebas, diberkati karena dekat dengan rekan-rekan seiman, memiliki banyak kesempatan untuk berkembang dan menjadi pengabdi di dalam pekerjaan Tuhan. Tetapi setiap hamba yang tidak tahu kehendak tuannya dan melakukan sesuatu yang salah, dia akan dipukuli beberapa kali saja. Setiap hamba yang dipercayakan oleh tuannya untuk mengusahakan banyak hal akan diperiksa tentang seluruh tanggung jawabnya itu. Dan setiap hamba yang diberi tanggung jawab yang besar akan dituntut juga tanggung jawab yang besar. Lukas 12 ayat 48. Kita telah diberikan banyak oleh Tuhan. Mari kita berikan banyak kembali kepada Tuhan melalui dedikasi kita dan pelayanan kita kepada Tuhan dan sesama manusia. Sebagai kesimpulan, penyembuhan orang lumpuh mengungkapkan seorang pemuda yang membutuhkan teman-temannya, yang diberkati dengan teman-teman baik, yang diampuni dosa-dosanya oleh Yesus Kristus. Kita semua seperti orang lumpuh ini. Dengan kebutuhan hanya Yesus yang dapat penuhi, yang butuh pengampunan yang hanya bisa diberikan oleh Yesus. Dengan teman-teman seiman yang tersedia membantu, tetapi apakah kita seperti orang lumpuh dalam hal iman? Imannya mengarah kepada Yesus yang memenuhi kebutuhannya.
Semoga kita memiliki iman yang sama hari ini. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya iman kita boleh terus bergerak, kemudian iman kita terus mempunyai kekuatan, daya, dinamika yang tinggi, sehingga tidak diam ataupun statis ataupun seperti orang lumpuh, iman yang mati. Tetapi dengan iman yang hidup kita melakukan perkara-perkara besar. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus bertumbuh di dalam iman kerohanian kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.